Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Andi Mulya selaku dosen mikroekonomi. Yang saya hormati juga teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya atas nama Silvanus Tusta Putra, nomor induk mahasiswa 219-221-049 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Indonesia Makassar akan mempresentasikan tugas mikroekonomi yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi ekonomi pasar. Ekonomi pasar adalah ekonomi yang dimana adanya murni interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sebuah kegiatan perekonomian di mana ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan perekonomian tersebut. Yang ketiga, yaitu perekonomian perencanaan. Dalam perekonomian perencanaan, pemerintah mempunyai andil atau peran yang besar dalam menjalankan perekonomian, atau bisa dikatakan bahwa pemerintah secara penuh berpartisipasi dalam menjalankan sebuah kegiatan perekonomian dalam lingkup sebuah negara. Yang kedua, produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang berikutnya, perdagangan barter. Yang ketiga, perekonomian uang. Perekonomian uang itu meliputi yang pertama, semakin maju perekonomian, maka semakin penting peranan uang. Jadi di sini dalam sebuah perekonomian, apabila perekonomiannya maju, semakin hari semakin maju, jadi begitu juga peranan uang. Jadi sangat penting peranan uang apabila perekonomiannya semakin maju. Yang berikutnya, timbul spesialisasi dalam produksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang paling efisien. Yang berikutnya, kebaikan-kebaikan spesialisasi. Kebaikan-kebaikan spesialisasi yang pertama adalah mempertinggi penggunaan faktor produksi, yaitu faktor-faktor produksi hanya dipergunakan dalam memproduksi barang tertentu saja. Yang berikutnya, mempertinggi efisiensi produksi. Dan yang terakhir, mendorong perkembangan teknologi. Spesialisasi akan membuat barang lebih luas pasarannya, yang akan mendorong peningkatan teknologi produksi. Yang ketiga, pelaku-pelaku dalam kegiatan perekonomian. Pelaku-pelaku atau toko-toko yang dalam kegiatan perekonomian meliputi rumah tangga atau konsumen. Yang berikutnya adalah perusahaan atau produsen, dan yang terakhir pemerintah, di mana pemerintah ini yang mengatur jalannya perekonomian dalam sebuah negara. Yang berikutnya, kita dapat melihat sirkulasi aliran pendapatan dalam sebuah kegiatan perekonomian. Di sini kita dapat melihat rumah tangga atau konsumen, yang kedua perusahaan atau produsen. Rumah tangga menjual faktor-faktor produksi seperti sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, di pasar faktor-faktor produksi. Dari situ, dari penjualan faktor-faktor produksi yang dibeli oleh produsen atau perusahaan, itu pendapatan bagi rumah tangga. Nah, pengeluaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk membeli faktor-faktor produksi tersebut merupakan biaya untuk produksi. Nah, kemudian ketika perusahaan sudah memproduksi sebuah produk, lalu ia menjualnya di pasar produk, di mana pengeluaran
bagi rumah tangga untuk membeli produk tersebut merupakan pendapatan bagi perusahaan. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang berikutnya pasar. Pasar terdiri atas pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang, penjual dan pembeli berinteraksi dalam menentukan jumlah barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, pasar faktor, tempat di mana para pengusaha, pembeli, faktor-faktor produksi berinteraksi dengan para pemilik faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Jadi di mana faktor-faktor produksi itu dijual di pasar faktor-faktor produksi. Nah, di sini terjadi interaksi antara para pengusaha dengan masyarakat, yang masyarakatnya menjual faktor-faktor produksi dan pengusahanya membelinya. Di situ terjadi sebuah interaksi ya. Oke. Selanjutnya, interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan. Interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan terdiri atas yang pertama, jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi. Nah, yang kedua, tingkat harga dari masing-masing barang tersebut. Yang ketiga, tingkat produksi masing-masing barang tersebut. Para produsen harus memikirkan modal, tenaga kerja, tanah, tenaga ahli, dan manajemen. Jadi, ketika sebuah produsen atau sebuah perusahaan memproduksi sebuah produk yang siap digunakan oleh konsumen, dia harus memikirkan modal, tenaga kerja, tanah, tenaga ahli atau sumber daya manusia, dan manajemennya agar perusahaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, yang berikutnya, kebaikan mekanisme pasar. Kebaikan-kebaikan mekanisme pasar. Yang pertama, pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Yang kedua, pasar memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha. Yang ketiga, pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. Yang berikutnya, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Yang terakhir, pasar memberikan kebebasan yang tinggi pada masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian. Yang berikut kelemahan mekanisme pasar. Ada beberapa kelemahan dari mekanisme pasar. Yang pertama, kebebasan tak terbatas, menindaskan golongan tertentu. Yang kedua, keadaan ekonomi tidak stabil. Yang ketiga, sistem pasar dapat menimbulkan monopoli, di mana seorang pengusaha atau perusahaan dapat menguasai secara penuh karena tidak adanya saingan. Itu yang dinamakan dengan monopoli dalam perdagangan ya. Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Kegagalan pasar, ketidakmampuan suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tujuan campur tangan pemerintah. Ada beberapa macam tujuan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, menjamin persamaan hak. Yang kedua, menjaga perekonomian tetap tumbuh dan stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan agar tidak terjadi monopoli. Yang berikutnya, menyediakan barang publik. Dan yang terakhir, menjaga agar eksternalitas tidak terjadi. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah membuat peraturan. Yang berikutnya, menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung, yaitu semua barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikelola oleh negara, contohnya PLN atau pembangkit listrik negara. Yang berikutnya adalah PDAM dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah saja presentasi saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih, selamat sore.